Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ASEAN. Saya Wahyu Purnomo, NIM 181325. Nah, pada bagian ini kita akan membahas tentang ASEAN. Baiklah, mari kita mulai pembahasan tentang ASEAN. Apakah ASEAN itu? Kemudian, bagaimana peranan ASEAN, upaya peningkatan peran ASEAN, serta kerjasama politik keamanan ASEAN, kerjasama ekonomi ASEAN, kerjasama luar negeri, dan kerjasama fungsional ASEAN. Itu adalah beberapa topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. ASEAN, apakah ASEAN itu? Nah, ASEAN sendiri merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nation, atau biasa sering kita sebut sebagai Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN sendiri merupakan bentuk kerjasama regional dari negara-negara di kawasan yang ada di Asia Tenggara. ASEAN mulai didirikan ketika tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok, tepatnya di negara Thailand, dengan tujuan antara lain yaitu untuk mengukuhkan kerjasama antar bangsa di Asia Tenggara. Seperti apakah peranan ASEAN? Peranan ASEAN antara lain ada sekitar, di sini saya menjelaskan ada sekitar 7 peranan. Yang pertama yaitu ASEAN Regional Forum atau biasa disingkat ARF. Yang dimaksud di sini adalah kegiatan untuk meningkatkan kerjasama politik dan keamanan di Asia Pasifik. Kemudian yang kedua ada ASEAN memelopori perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara atau biasa disingkat dengan TAC. Nah, pada TAC ini berfungsi untuk mengatur tata hubungan antar negara yang ada di kawasan Asia Pasifik. Kemudian yang ketiga, peranannya yaitu menyelesaikan persoalan ASEAN Vegetable Oil Club (AVOC) antara Republik Indonesia dengan Malaysia, di mana mengatur kesepakatan harga minyak kelapa sawit yang ada di ASEAN. Kemudian yang keempat yaitu peranan ASEAN dalam masalah Asia Timur melalui KTT Asia Afrika agar kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur semakin kondusif dan terus membaik. Yang kelima adalah perluasan ruang gerak ASEAN. Perannya antara lain resolusi PBB tahun 1986 yang diprakarsai oleh ASEAN untuk menarik mundur pasukan asing dari Kamboja. Kemudian yang keenam yaitu kemajuan dalam kerjasama intra-ASEAN, yakni meliputi kerjasama perdagangan yang pada akhir tahun 1979 sudah mencapai 2.327 barang yang ada di Asia Tenggara. Kemudian yang terakhir, peran ASEAN yaitu kerjasama ASEAN dengan negara-negara ketiga meliputi dialog dengan Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan juga Jepang. Ada beberapa upaya dalam meningkatkan peranan ASEAN, yaitu diantaranya yaitu satu, kerjasama bidang politik dan keamanan, di mana negara-negara yang tergabung dalam ASEAN melakukan kerjasama pada bidang politik dan keamanan. Yang kedua, kerjasama di bidang ekonomi, seperti halnya pangan, kemudian uang, keuangan, dan juga lain-lain. Yang ketiga, ada kerjasama luar negeri. Kerjasama luar negeri ini meliputi hubungan atau kerjasama dalam bidang yang berkaitan dengan urusan dalam negeri yang ada di ASEAN. Yang kemudian yang keempat yaitu kerjasama fungsional. Kerjasama fungsional yaitu mengatur tentang fungsi-fungsi yang ada di ASEAN.
kerjasama politik keamanan ASEAN ada beberapa, yaitu diantaranya melihara perdamaian dunia, khususnya di kawasan ASEAN dan dunia, seperti adanya TAC di South Asia, kemudian kawasan bebas senjata nuklir. Yang kedua yaitu, selain ketiga instrumen politik itu, terdapat juga pola kerjasama bidang politik yang seperti saya tadi jelaskan, yaitu RF. Kemudian beberapa kerjasama politik dan keamanan. Selain itu juga ada traktat bantuan hukum timbal balik bidang perdana, MLAT. Kelas selanjutnya ada konvensi ASEAN. Selanjutnya pertemuan para menteri pertahanan, penyelesaian sengketa laut Cina Selatan, kerjasama pemberantasan kejahatan, dan yang terakhir yaitu kerjasama di bidang hukum seperti halnya bidang imigrasi, konsultan, serta kelembagaan antar parlemen. Kerjasama ekonomi ASEAN antara lain yaitu ditujukan untuk menghilangkan hambatan ekonomi dengan cara saling membuka perekonomian antara negara ASEAN. Kemudian beberapa kerjasama ekonomi antara lain yaitu kerjasama sektor industri, sektor perdagangan, sektor perdagangan bebas dengan mitra bicara atau free trade agreement, kerjasama bidang jasa, telekomunikasi, pariwisata, komoditi, pertanian, energi dan mineral, usaha kecil dan menengah, dan juga kerjasama dalam bidang pembangunan. Kerjasama luar negeri yaitu diantaranya visi ASEAN 2020 menegaskan ASEAN yang berwawasan ke depan akan memainkan peran penting dalam masyarakat internasional dan memajukan kepentingan bersama ASEAN, antara lain kerjasama Asia Tenggara dan Laut Timur Laut dan negara telah bertepatan dengan diadakannya pertemuan puncak. Kemudian hubungan ASEAN plus terus diperluas. ASEAN terus mengembangkan hubungan sama dengan mitra dialog seperti Australia, Kanada, China, Uni Eropa, India, Jepang, dan Rusia, dan lain-lain. Kemudian adanya konsisten dengan tekad yang kuat kerjasama daerah-daerah yang berkembang lainnya. Dan yang terakhir yaitu sebagian besar negara anggota ASEAN juga partisipasi aktif dalam kegiatan Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC, ASEM, dan EALIF. Kemudian ada kerjasama fungsional ASEAN antara lain yaitu mencakup bidang kebudayaan, penerangan, pendidikan, lingkungan hidup, pengetahuan, dan teknologi, juga yang lain sebagainya. Kemudian ada juga kerjasama fungsional seperti halnya Asian Youth Camp, Asian Quiz, Asian Exchange Program, ASEAN, dan pembentukan ASEAN University Network. Selain itu juga kerjasama pembangunan desa, kesehatan, ilmu pengetahuan, teknologi, lingkungan hidup dan bencana, sumber daya manusia seperti P4GN, dan pengelolaan yayasan ASEAN, dan juga pegawaian dan administrasi yang ada. Baik, sekian presentasi dan juga pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.